Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi farada alaina siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawil sirri wal karamat. Muslimin muslimat hamba Allah al-aqifin wal aqifati rahimahumullah. Puji kepada Allah Azza wa Jalla, sampai malam ini, malam ke-16 memasuki separuh kedua nisfus tsani. Alhamdulillah kita memandang ketahanan fisik dan juga ketahanan stamina jiwa dan raga masih bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa dan qiyam Ramadan, salat tarawih. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kabudi semangat lidahnya, karena semua ibadahnya lebih semangat di Nabi. Semangat puasa dengan fadilahnya, semangat salat tarawih dengan fadilahnya, semangat tadarus, semuanya, semua yang ada di dalam ibadah nyomandung budi semangat di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus semangat. Hai Nabi bi semangat, tak harus semangat. Untuk ciri semangat, bi semangat. Bagi lipat kecil, yun hal tanya nak bagi pek semangat ti. Ulung li Nabi bercerita bagi pek, memberikan syafaat, makanya mesti lebih bersemangat, terutama di dalam bulan suci Ramadan. Yang kamu muliakan yaitu Bapak Isi, Ibu Musyik, Ibu Gabung dan juga pengurus BKM Masjid Jabal Maryam Mulia, Pak Mukim yang senantiasa memenuhi permintaan tuan untuk berbantu, karena lu ni aja upaya konkret yang wajib guna dengan bantu Bapak Mukim ya. Kemudian juga hadir bersama saya Beliau saya Samsul Bahtiar, beliau sebagai sahabat dai dan juga sahabat Nahdiyin. Kami orang-orang Nahdiyin, orang-orang yang cinta gunung subuh, orang-orang yang cinta meratib, orang-orang yang cinta tarkimain, ada di dalam Nahdiyin. Tunggu-tunggu hadirin hadirat jamaah sekalian yang memuliakan. Semua daerah, terutama secara formal, bahkan secara kenegaraan, apalagi secara daerah, itu malam besok diperingati sebagai peringatan nuzul Quran, peringatan turunnya Al-Quran. Jadi ada dua sisi pandang berkaitan dengan nuzulul Quran. Satu segi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, yang disimpan di dalam Lauh Mahfuz, yang turun sekaligus, yaitu marwatan wahidatan. 320 juz lagi dia baca urutan bilangnya. Pun surah Al-Fatihah, kedua surah Al-Baqarah, oleh surah Al-Imran dan seterusnya sampai surah terakhir seluruh bedah, yaitu surah An-Nas. Itu turun dari Lauh Mahfuz, yang ditempatkan oleh Allah di Lauh Mahfuz sebagai kitabim maknun, yang ke langit dunianya, yang siga turun, yaitu pada malam Lailatul Qadar, yang kita baca ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam Qadar. Malam Qadar pasti dalam Ramadan. Yang kebak malam Qadarnya diturunkan Al-Quran oleh Allah, juz lagi yang kata baca litanya ngatu lagi nya pun surah Al-Fatihah, terakhir surah An-Nas, itu sekaligus bulan Ramadan
dan bulan Ramadannya malam Lailatul Qadar. Dan yang pasti, pertama pasti dalam bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang pasti. Yang kedua dalam Ramadannya pasti malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri, dua pasti. Yang hanya pasti malam kepadung Lailatul Qadarnya, yang jelas dalam Ramadan. Jadi tugas kita mencari Lailatul Qadar, memburu Lailatul Qadar, meraih Lailatul Qadar, menantikan Lailatul Qadar. Karena hanya tahu persis malam keberapa, yang jelas ada di dalam Ramadan, syahrul Ramadan. Yang kedua, ketika Al-Quran itu memang sudah turun sekaligus marratan wahidatan 30 juz 114 surat yang diputar oleh Allah ke bumi, turunnya ke bumi yaitu ke dalam hati Nabi Muhammad, yang butuh waktu lama sampai total 23 tahun. Yang dalam buku sejarah tulis 22 tahun, 2 bulan, 22 bulan jadi karena lebih 22 tahun, bulan 20 itu. Itu bukan turun ke lauh mahfuz, nyandren dari langit dunia kepada dada Nabi Muhammad, dalam hati Nabi Muhammad. Disepakati oleh para agamawan dan sejarawan, disepakati ittifaq sejarah bahwa turun yang dia itu surat Iqra, dan surat Iqra-nya malam 17 Ramadan. Yang ternyata malam 17 sebagai malam nuzulul Quran. Kan yang turun secara utuh, yang terjadi malam 17, malam turun Al-Quran ayat pertama dari surah Al-Alaq, Iqra, bacalah. Yang malam 17, maka hijau kesimpulan menyamakan apabila peringatan nuzulul Quran sepakati malam 17 Ramadan, sebab malam itu pertama Nabi Muhammad menerima wahyu Iqra di Gua Hira. Intinya dia oleh saya dapat peringatan. Hanya malam 17 apa saja, pokoknya dalam Ramadan. Makul cocok peringatan nuzulul Quran, tapi kalau mulut urang cocok. Anak-anak berhi yang ketiga, kalau kita mulut banjir di air pasti. Tapi kan urang cocok. Lagi misalnya mana buka masalah kutiba alaikum siyam, ada baca ayat kutiba alaikum siyam, kata apa? Bapak mulut, delapan mulut, buat maju. Kutiba alaikum siyam, buat puasa, maka nak mau bagi. Jadi nuzulul Quran disepakati diperingati malam 17 dan pemerintah sangat memuliakan. Romania ya, alhamdulillah. Di istana dibuat itu nuzulul Quran, istana negara. Di negara-negara Islam juga ada nuzulul Quran. Makanya Allah semua juga betul secara pemerintah. Di kampung-kampung juga peringatan nuzulul Quran, yaitu untuk bertanya bersyukur kepada Allah atas turunnya Al-Quran sebagai pedoman kita. Anda bayangkan hanya Al-Quran wahyu dari manusia. Maka oleh para ulama berpegang simpulan atau makna atau ta'rif tentang Al-Quran itu apa? Ma huwal Quran. Hanya itu dalam kitab-kitab, baik kitab usul fikih atau kitab ulumul Quran yang bahas masalah Al-Quran itu. Ma huwal Quran. Biasa mereka kitab tafsir yang halaman-halaman pun yang belahnya ini Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Di antara definisi atau ta'rif secara istilahan atau syar'an yang ditulis oleh para ulama-ulama bahwa Al-Quran adalah huwa kalamullah. Al-Qurannya kalam Allah, untuk Allah. Maka kalau yang baca Al-Quran sama dengan kamu baca untuk Allah. Aku baca untuk Allah berarti sama dengan kamu untuk Allah, komunikasi dengan Allah. Maka ulang baca Quran yang komunikasi dengan Allah.
Lagi buka apa dengan Allah, artinya kemuliaan. Maka siapa yang ingin bercakap-cakap denganku, maka hendaklah dia membaca kalamku, karena yang itu Allah. Jadi beliau tanya Hawa tentang dukung Allah, yang berbanyak baca Quran. Tetapi itu makna secara majazi, bermakna secara hakiki. Nah, betul dan yang aku buat apa? Baik kalau dulu macam buka apa Allah Taala. Yang bukan berarti dalam makna lagi hakiki. Nah, kalau dulu jadi buka apa Allah Taala. Ya, dah mana di luar nak buka apa dulu buka apa Allah Taala. Itu majazi. Karena Allah Maha mendengar dan Allah Maha tahu kita membaca kalamnya. Jadi Al-Quran kalam Allah. Karena Al-Quran kalam Allah, maka jangan nulis duit kinon, mau ajarin dulu. Jangan dia buat tanya mandangnya. Lihat apa dok Al-Quran. Sadaqallahul azim. Ramai-ramai jangan. Yang kedua, kalamun qadimun. Mandang ada alam kadimun la yumalu samahu. Tanazzahan qawlin wa fi'lin wa niyatin. Kena buka apa kalam Allah yang kadim. Maka kalam Allah itu bukan makhluk, tapi kadim. Arti kadim itu bukan daripada hadis. Karena yang kalam Allah, kalamnya sifat Allah. Maka salah satu sifat Allah yaitu kalam. Zat Allah mutakallimun. 20 mutakallimun dekat pajamun. Allah yang berkata-kata, Allah yang berbicara. Jadi kalam Allah yang tersurat, yang punya Al-Quran, kalam Allah yang tersurat. Jadi Al-Quran kalam Allah yang berputra oleh Allah kepada Nabi Muhammad ala qalbi Rasulillah. Dalam hati Nabi Muhammad langsung berputra Al-Quran melalui malaikat Jibril yang dimulai al-mabda'u bi suratil Fatihah, yaitu dari surat Fatihah, materi susun dari surat Fatihah. Sedangkan materi telepon nyentang surat Fatihah, materi dalam materi Nabi Muhammad Iqra telefon, coba surat Iqra, putranya ile, punya yang urutan roy yaitu Al-Fatihah, kan putranya ile. Maka Al-Quran nyewatun hanya buku musti Allah lagi kamputun. Dah yang mana Quran itu Iqra ile. Padahal Iqra bukan surat pun Al-Fatihah. Jadi yang tren menurut ada yang menurut asbabun nuzul, nah yang tren hanya asbabun nuzul. Makanya yang baca kitab asbabun nuzul yang ditulis oleh Imam Suyuti, yang hanya ada ayat asbabun nuzul. Al-Quran 6 ayat, 6 itu 2. Lepas 6 tulis 6 betul 6 yang salah satu dari pendapat. Nah yang 6 itu 20 sekian, 6 itu 80 sekian menurut cara hitung. Tapi Al-Quran dia tak pernah, cuma cara hitung beda-beda. Lalu bawa bayar tidak tahu ini itu beda. Jadi Al-Quran itu kalam Allah yang disusun oleh Allah. Al-Mabda' di suratil Fatihah, dimulai dari surah Fatihah, wal mahtum di suratin Nas. Terakhir adalah kalau halaman terakhir An-Nas. Jadi kalau full langsung Fatihah. Tapi Al-Quran untuk surat An-Nas. Di sini ada makna yang paling hayu, yang paling hebat. Maka saja itu dikaji. Pertama kalau dari makna bahasa, putra makna Al-Fatihah yang dari kata Fatahah bahasa Arab berarti buka. Al-Qurannya buka. Bahkan surat Al-Fatihah yang kedua Fakfun, karena banda buka Al-Quran Fakfun lagi untuk Al-Fatihah. Maka ukun Al-Quran surah Al-Fatihah itu sebagai pembukaan. Al-Fatihah itu buka. Karena yang kedua oleh Allah Fakfun, banda buka tidak lagi untuk surah Al-Fatihah. Yang kedua surat An-Nas. Arti An-Nas adalah manusia. Berarti Pak ayat keneluh, Pak surat keneluh An-Nas manusia. Pak Fun adalah buka, Pak keneluh manusia. Lagi juga. Hanya ijtihad tempatnya. Baru dia ke manusia, yang boleh buka Quran. Buka Quran, dia ke manusia. Tahu yang ke manusia,
Lu buka Quran. Karena tanpa membuka Al-Quran kita tidak jadi manusia yang sesungguhnya. Karena dalam Al-Qurannya bicara tauhid, mana ini kubur lihat hana tauhid. Karena dalam Al-Qurannya bicara syariat, mana ini ke manusia yang hana ini syariat. Karena Al-Qurannya bicara tasawuf, bicara akhlak, mana ini kubur yang udah-udah. Berarti dia buka Quran lah. Kita nyojit ke manusia yang sesungguhnya. Karena dia dah buka Quran, berarti tanya karena tauhid, karena Al-Quran masalah tauhid. Dia dah buka Quran, tanya kamu syariat, karena Al-Quran diturunkan tanya syariat. Dia dah buka Quran, tanya kamu akhlak, karena Al-Quran diturunkan tanya dengan tasawuf atau ilmu akhlak. Maka kebetulan surat An-Nas bab terakhir, lagi-lagi dibuka oleh Allah. Dia buka Quran, tamam dalam Quran. Pun tamam dalam surat Al-Fatihah, tamam dalam surat Al-Baqarah, tamam surat Ali Imran, tamam surat An-Nisa, tamam surat Al-A'raf dan seterusnya sampai kubit ke manusia. Yang dikata merujuk ke manusia apabila lu tamam di dalam Al-Quran, takalan pameran yang digelar oleh Allah sirtuh berbelah bosnan. Senan pertama Al-Fatihah, senan kedua Al-Baqarah. Yang dah nama mendung yang ada. Dia kan buat pameran, ada nama ya Stanford, Stan 2, Stan Le, putih putih TKB. Nyon tak tamam dalam pameran Allah. Baik dapat pameran kalau pameran Allah Taala, putra pamer. Iban Allah pamer surah Al-Fatihah. Ada pamer. Oh, surah Al-Fatihahnya apa wajib? Tak kalah-kalah. Atau kaji-kaji surah Al-Fatihah. Tak kalah sampai 114 pameran Allah dipamerkan kalam di dalam Al-Quran untuk pedoman ditanya manusia. Maka lu yakin hanya mendukung galak ya kalau pameran Allah Taala yang berulung putih pada pengairah ya kalau ada buat ya tak yang dia galak dengan cara Al-Quran kalau ada walaupun yang ayat apa makna apabila kita mendalami mengkaji dan menghayati. Oleh karena itu maka momentum nuzul Quran yang mendekatkan diri dan dengan Al-Quran. Satu lagi 2 menit setengah lagi terakhir. Mandung yang mungkin yang perhatian dibuka Al-Quran dan kalau buat tengah-tengah Quran yang nak tulis waliat dalam kau. Yang boleh jangan kata-kata yang Quran jangan mirah boleh yang petak lo waliat dalam kau. Nah yang Quran hanya tulis mirah tapi buku Dubai. Nah yang hanya Dubai tapi buku merah. Nah lalu buku dalam petak berbagi. Yang waliat dalam kau itu banyak para ahli memberikan makna. Pertama waliat dalam kau yang dengar Al-Quran, sentral Quran. Jadi uya mau satu penegak. Segala waliat dalam kau unun madui satu diri, satu kalam Allahnya. Tapan lu maka dengar Al-Quran, lubul Quran, arti Quran waliat dalam kau. Kejauh dari segi makna waliat dalam kau itu dari kata fi'il madhi latifah. Latif artinya lembut atau latif artinya lemah lembut. Latif artinya santun. Latif artinya sopan. Maka mengenai ragam artinya latif, Abdul Latif yang artinya hamba yang sopan. Jadi menyenang ditanya Abdul Latif juga sopan. Kemudian itu halal mana mencocok menan. Menyawrina tubuhnan latifah. Yang urina yang lembut. Maka menyenang ditanya latifah juga lembut. Nak cocok menan. Mereka tak cengkok. Jadi latifah. Latifnya lembut. Maka hidup tengah Al-Quran kata-katanya yaitu waliyatalattaf wala yushiran nabikum ahada dalam surah Kahfi menunjukkan orang yang kali buka Quran akan jadi manusia mudah-mudah Anas dan manusia yang mengamalkan Quran itu adalah orang yang sudah lembut dengan Allah. Hati juga lembut, akal juga lembut, kata Allah, maka ulangnya selalu menjaga perintah Allah,
mengagungkan Allah, selalu membesarkan Allah, selalu sopan terhadap Allah, karena yang kamu lalui proses waliyatalaffaf yang di dalam Al-Quran. Maka waliyatalaffahnya ditulis rayu dan buku peta supaya kita ingat-ingat makna dari waliyatalaffaf, menjadi insan Qurani yang lemah lembut dengan Allah dan juga bersifat santun sesama manusia. Demikian, mudah-mudahan manfaat faedah bagi kita bersama. Mohon maaf, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu